Oke, baik. Sudah ada Audrey Tan hari ini yang akan sharing tentang pengalaman Audrey Tan mempersiapkan stud call dan juga bagaimana sih beradaptasi di Jerman. Nah, mudah-mudahan saja informasi ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah join, padahal ini hari Minggu, dan pastinya mereka sudah meluangkan waktunya ya untuk ada di sini bersama kita semuanya. Nah, perkenalkan, saya merupakan salah satu founder dari Yes I Can Learning Center. Di sini juga ada Pai yang bersedia ya membantu kami untuk mempersiapkan sharing session ini dengan lancar. Nah, di sini saya akan bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya sharing session pada kali ini. Oke, berikutnya. Nah, berikut saya akan sampaikan, teman-teman mohon jika misalnya mengajukan pertanyaan, teman-teman bisa menyalakan audionya, atau bisa juga menuliskan di chat box ya. Teman-teman selama sharing session ini berlangsung, mohon untuk memute-kan atau membisukan audionya, mikrofon maksud saya, sehingga nanti tidak mengganggu jalannya sharing session ini. Oke. Nah, hari ini akan ada acara sharing session, lalu ada tanya jawab dan juga penutupan. Acara kali ini kurang lebih akan berlangsung selama 1,5 jam. Oke, nah teman-teman di sini tentu saja kalian bergabung di sini pasti ada alasannya ya. Entah itu pengen studi ke Jerman ataupun ke negara lain gitu ya. At least teman-teman memiliki motivasi untuk bisa tentunya nantinya bisa ke luar negeri. Nah, apakah kalian sudah siap nih untuk berangkat ke luar negeri nih? Nah, kalau misalnya ditanya nih, Audrey sendiri, dulu waktu ke Jerman, Audrey tuh gimana kesiapannya? Mungkin dari 1 sampai 10 nih dulu mungkin waktu persiapan itu gimana? Kalau aku ya dulu itu kan belum ada pikiran mau ke Jerman kan. Mhm. Sebenarnya pikiran ke Jerman itu sangat spontan sih menurut aku ya. Kesiapannya itu kalau dari awal, karena aku sempet gak mau kuliah di Jerman, Oke. jadi mungkin 5/10. Oke. Wow, Ya. 5 out of 10 ya, jadi in the middle. Jadi sebenarnya nggak terlalu yakin ya. Nah, tapi mudah-mudahan dengan menghadiri sharing session hari ini, teman-teman bisa mendapatkan inspirasi sehingga bisa tercerahkan. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih Yes I Can Learning Center? Jadi Yes I Can Learning Center merupakan suatu lembaga yang memberikan persiapan bahasa Inggris gitu ya. Tapi tak hanya memberikan persiapan bahasa Inggris, tapi juga teman-teman yang lainnya gitu bisa mendapatkan webinar, sharing session yang bertujuan untuk mengedukasi teman-teman yang ada di Indonesia untuk bisa kuliah gitu ya, mendapatkan pendidikan terbaik baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, terima kasih juga nih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti sharing session webinar dan juga webinar dari Yes I Can Learning Center. Mudah-mudahan saja teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, kami memberikan preparation untuk IELTS, jadi juga ada writing preparation, speaking preparation, listening dan reading preparation, general English, dan juga study preparation. Nah, kali ini memang kalau untuk ke Jerman, sepertinya bahasa Inggris tidak terlalu dibutuhkan nih. Nah, tapi nggak apa-apa ya, Audrey, nanti kita bisa sharing-sharing apakah untuk berangkat ke Jerman tuh kita perlu bahasa Inggris apa enggak. Nah, jadi sedikit sharing success story dari student di Yes I Can Learning Center. Ada beberapa sudah ke Australia, ada yang ke Sweden, United Kingdom, Germany, dan juga Jepang. Tapi most of them mereka menempuh studi S2. Jadi belum ada nih student kita yang berangkat untuk S1. Nah mungkin nanti Audrey bisa sharing-sharing ya tentang bagaimana sih mempersiapkan diri untuk stud call lalu untuk menempuh S1-nya di Jerman. Oke, I think that's all ya untuk hari ini, dan sebelum kita mulai saya akan memperkenalkan dulu nih, memperkenalkan siapa sih yang ada di depan kita saat ini ya. Oke. Nah, jadi yang ada depan kita itu namanya Audrey Tan. Beliau saat ini sedang kuliah di Jerman dan sekarang sudah bergabung dengan waktu Jerman di sana. Udah liburan ya Audrey ya? Liburannya udah lewat, sekarang Wow, lagi. liburannya udah Iya. lewat ya. Jadi Audrey merupakan alumni dari Stuttgart di Kaiserslautern ya, dan juga alumni SMA di Tangerang ya, Ya. Audrey.
Ya, SMA Pahwa di Tangerang. Ya, wow, luar biasa. Mungkin ada yang dari Tangerang nih di sini bisa join dan bisa raise hand gitu ya. Jadi sedikit CV dari Audrey. Ya, Audrey sudah menamatkan stud call ya berarti ya di Sudah. Kaiserslautern ya di tahun 2022 dan berasal dari SMA Pahwa Indonesia. Nah, sudah siap belum nih dengan sharing session-nya nih, Audrey? Sudah, sangat excited. Baik. Are you feeling excited, Audrey? Ya. Wow, luar biasa sekali. Yuk, kita akan berikan waktunya kepada Audrey untuk sharing. Do you want to share your screen? Yap. Yes, okay. Oke, sebentar. Aku lagi. Where's the preview? Okay. Oke, bisa kelihatan? Sudah sangat jelas terlihat. Udah, oke. Oke, Studium Vorbereitung in Deutschland. Halo semuanya, selamat datang di presentasi aku. Jadi sebelum aku mulai presentasinya, aku pengen bilang terima kasih ke Kodika karena udah ngasih aku opportunity untuk sharing tentang Studium Collect ini. Oke, jadi langsung aja kita ke perkenalan ya guys. Nama aku Audrey Tan, umur aku 20, biasa dipanggil Audrey. Jadi sekarang aku lagi ngelanjutin studiku di Hochschule Neu-Ulm. Kalau kalian nggak tahu Neu-Ulm itu di mana, Neu-Ulm itu ada di Bundesland Bayern. Jadi itu kayak kota perbatasan antara Bundesland Baden-Württemberg dan Bundesland Bayern itu di antara München sama Stuttgart, kalau kalian nggak tahu. Nah, itu kotaku di antara mereka berdua itu. Terus aku juga ambil jurusan Information Management und Unternehmenskommunikation, itu kalau bahasa Indonesianya manajemen informasi dan bisnis komunikasi gitu. Aku juga alumni dari Studium Collect Kaiserslautern di winter semester 2021-2022 dengan kurs kurs itu atau bisa dibilang kurs ekonomi. Nah, kalau kalian mau tahu kurs-kurs yang ada di Studium Collect, nanti aku akan jelasin di slide selanjutnya. Dan aku juga aktif berorganisasi di PPI Jerman. Kalau kalian nggak tahu PPI Jerman itu apa, itu adalah Perhimpunan Persatuan Pelajar di Indonesia di Jerman, sorry. Jadi itu sejenis kayak OSIS, tapi OSIS di satu negara gitu. Jadi ya isinya mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Dan aku aktif juga di bidang kemitraan dan kewirausahaan atau Business und Partnerschaft gitu. Dan juga aku ada taruh Instagram aku di sini dan LinkedIn aku. Kalau kalian nanti ada pertanyaan tentang hal yang kalian kurang jelas atau kurang ngerti, itu bisa Gerne melden aku aja di Instagram. Tuh. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke ini. What source do for Brighton? Jadi apa yang harus kalian siapkan sebelum kalian melanjutkan studi kalian ke Jerman? Jadi pertama itu tentang self preparations kalau menurut aku ya. Jadi ini semuanya based on my experience. Jadi ini pengalaman aku semua. Pertama itu kalian harus tentukan universitas dan prodi tujuan kalian. Jadi ini penting banget untuk studi kalian di Jerman. Dan kedua adalah persiapan bahasa Jerman yang matang. Karena menurutku kita nggak mungkin ke Jerman itu buta banget tentang bahasa Jerman, itu kan nggak mungkin banget ya. Nah, kenapa dua ini penting? Pertama, tentang universitas yang akan kalian pilih. Jadi kalian itu di Jerman akan dikenalkan dengan dua kuliahan, istilahnya kayak kuliahan gitu, antara Hochschule atau Uni. Perbedaan Hochschule atau Uni itu apa sih? Hochschule itu lebih ke praksis orientierte dan universitas itu lebih ke teori orientierte. Maksudnya apa dari praksis dan teori ini? Jadi ada beberapa jurusan yang lebih bekerja turun ke lapangan dan lebih ke teorinya. Misalnya kalian ambil jurusan ilmu budaya atau bahasa atau hubungan internasional. Nah, itu kan lebih ke teori. Jadi itu lebih suitable aja kalau kalian masuk ke universitas gitu daripada ke Hochschule. Tapi kalau misalnya kalian ambil jurusan seperti event management, teknik, itu mungkin lebih suitable ke Hochschule.
Tapi dua ini itu nggak menjadi tolak ukur kalian. Kalau aku teknik, aku harus masuk ke Hochschule biar lebih ini, itu enggak. Itu sebenarnya egal, itu preferensi masing-masing aja sih sebenarnya. Kayak misalnya, kayak ada Technische Universität di Munchen. Itu kan dia lebih ke teknik, tapi di universitas gitu. Jadi itu sebenarnya preferensi kalian aja, kalian mau masuknya kemana gitu. Yang kedua, sertifikat kemampuan bahasa Jerman. Kalau menurutku, sertifikat bahasa Jerman itu udah paling aman banget, itu B2, dan dari Goethe Institute. Sebenarnya kalau nggak dari Goethe juga bisa, cuma aku kurang paham kalau misalnya dari Goethe itu akan bermasalah di visanya atau enggak gitu. Karena ya semua itu bergantungan visa. Kalian ke studi ke Jerman itu pertama-tama yang harus kalian tuju itu visanya gitu. Karena emang nggak jarang juga orang yang visanya ditolak gara-gara sertifikat bahasa gitu. Yang kedua ada Kurstalname. Nah, Kurstalname ini sebenarnya opsional, tapi waktu aku ngeles itu dikasih Kurstalname dan itu juga menjadi salah satu Voraussetzung aku untuk apply visa gitu. Lanjut. Yang ketiga dan keempat adalah persiapan dokumen penting dan persiapan perencanaan pendanaan kalian gitu. Ini penjelasannya, ada dokumen penting yang dibutuhkan. Ini aku ngejelasin dokumen ini itu secara general, yang dimana itu kalian butuh untuk apply visa dan juga untuk apply student collect. Tapi nggak semua ini diperlukan di masing-masing gitu. Jadi ada beda-beda keperluan lah untuk apply student collect dan apply visa. Ada yang dipakai, ada yang enggak juga gitu. Jadi yang pertama itu ada fotokopi ijazah legalisir. Jadi kalian fotokopi dulu, lalu minta legalisir sama sekolah. Biasanya kemarin itu aku dapat legalisir dari sekolah tuh ada 2 atau 3 gitu. Tapi aku fotokopi misah itu sebanyak kurang lebih 15-20, lalu aku minta legalisir ke sekolah. Dan itu juga memakan waktu yang banyak. Jadi kalian harus benar-benar prepare kalau kalian udah fotokopi dan nunggu antrian legalisir. Dan kedua adalah fotokopi rapor transkrip legalisir. Jadi bagi kalian yang rapornya itu belum transkrip, kayak misalnya rapor itu masih banyak deskripsi baru nilai, nah itu kalian mungkin butuh untuk ditranskrip. Karena memang itu salah satu Voraussetzung juga gitu. Lalu ada rapor dan ijazah yang sudah ditranslate. Maksud dari translate dokumen ini bukan kamu translate sendiri di Google Translate ya. Itu harus ditranslate di translator yang sudah terpercaya oleh kedutaan gitu. Jadi nanti kalau kamu misalkan ngeles atau misalkan kamu masuk agen bahasa, itu nanti mereka akan kasih tahu how to translate your documents gitu. Jadi itu translate-nya juga berbayar, makanya dibutuhkan rapor transkrip supaya itu juga nggak terlalu mahal. Karena kalau misalnya raport kalian itu raport yang masih deskripsi, itu juga akan berpengaruh di harga translator gitu. Waktu dulu aku itu translate rapor dan ijazah sebanyak 10 kopi itu sekitar 1 jutaan. Kalau nggak salah 1 jutaan. Dan itu harganya tentatif ya, setiap orang itu beda. Karena beda jumlah dokumen yang harus ditranslate. Yang keempat ada fotokopi surat keterangan lulus legalisir. Itu SKL biasa, tapi di legalisir itu nggak perlu banyak-banyak, kayak mungkin 5 atau 10 itu udah cukup sih menurutku. Yang kelima ada Lebenslauf atau CV. Ini paling baru, Lebenslauf kalian paling baru, jadi sebenarnya isi Lebenslauf itu nggak usah terlalu complicated ya. Jadi langsung simple aja. Pertama itu personalization Daten, kayak ya nama, date of birth, terus tempat tanggal lahir, dan lain-lain, pokoknya kayak biodata. Terus nanti ada Schulausbildung. Schulausbildung itu pendidikan kalian, itu kalau bisa dari SD aja, dari SD sampai SMA. Terus ada Fähigkeiten sama Hobbys, itu kemampuan dan hobi kalian, itu misalnya PDV-Kenntnisse atau pengetahuan untuk informatik gitu kayak Microsoft Word, Microsoft Excel gitu-gitu, itu bisa ditulis juga. Terus kayak misalnya kemampuan kalian main musik atau apa, itu semuanya bisa dimasukin ke situ juga. Jangan lupa CV-nya harus dalam bahasa Jerman. Tuh, terus di CV kalian juga harus ditempelin foto pas build kalian, pas foto kalian gitu. Jadi di CV ada fotonya dan baru data-data yang harus dihituin. Terus nanti di print.
Lalu yang keenam adalah fotokopi paspor. Nah, ini fotokopi paspor aku bikin agak banyak karena aku takut in case ada kebutuhan yang urgent, jadi aku harus kasih paspor gitu. Dan juga aku punya tips, kalau kalian paspornya udah mau habis, itu mendingan kalian perpanjang dulu di Indonesia. Karena di Jerman itu perpanjang paspor itu enggak mudah, tapi enggak susah juga, cuma membutuhkan waktu yang lama. Dan itu juga kan menjadi salah satu syarat juga untuk perpanjang izin tinggal kalian gitu. Jadi kalau kalian kemana-mana nggak ada paspor itu kan juga susah ya, karena kita sebagai warga asing di negara ini gitu, di negara yang berbeda. Jadi paspor itu menurutku salah satu dokumen yang paling penting gitu. Yang ketujuh ada motivational letter. Ini sebenarnya opsional, tapi aku buat. Dan ini juga dalam bahasa Jerman gitu. Jadi waktu kalian apply visa dan nanti apply student collect, ada beberapa yang memang mereka butuh motivational letter ini gitu. Yang ke-8 adalah sertifikat bahasa. Yang penting bahasa itu udah B2, udah itu paling oke banget, paling aman B2. Jadi usahakan kalian memang sudah B2 karena ya di student collect pun nanti kalian FSP itu levelnya level B2 gitu. Setelah kalian lulus dari student collect itu baru kalian dapat C1. Lanjut, persiapan biaya untuk kuliah ke Jerman. Nah, ini itu biaya yang sesuai dengan tahun aku pergi, itu berarti aku apply visa 2020 untuk 2021. Untuk biaya kursus bahasa itu tentatif, makanya aku gak kasih harganya, karena setiap kursus itu mempunyai harga yang beda dong. Waktu itu aku kursus sekitar 6 bulan, aku ambil 6 bulan intensif bahasa Jerman sampai B2, itu sekitar 31 juta kalau nggak salah. 31 untuk 6 bulan itu udah all in. Yang kedua adalah biaya blok account, deposit, atau spare konto. Nah, itu duit yang kita masukkan ke blok account kita untuk menjadi biaya hidup kita per bulan nanti. Jadi 1 tahun untuk setiap bulan dikeluarkan. Itu sekitar kurang lebih 10.332 itu di tahun 2020. Aku nggak tahu sekarang itu udah naik atau enggak, atau masih stay, itu aku nggak tahu. Kalian harus cek lagi di Fintiba-nya. Nanti aku juga udah kasih tahu slide untuk website Fintiba dan lain-lain. Terus ada biaya pembuatan visa studi. Visa studi ini dulu aku kurang lebih 1.300.000. Aku juga nggak tahu sekarang berapa, antara dia masih stay atau dia udah nambah. Pokoknya sekitar 1 juta lebih. Yang keempat ada biaya tiket pesawat, dan itu juga tentatif karena itu based on pesawat mana yang kalian pilih, tanggal berapa, itu kan semuanya berpengaruh. Waktu itu aku pakai Qatar Airways, itu aku beli Desember untuk Januari, sekitar 9 juta untuk one way. Tapi sekarang menurutku udah banyak banget ya yang kayak tiket murah di Instagram yang terpercaya juga, itu udah ada. Lebih murah, harganya jauh lebih murah daripada tiket di web. Itu mungkin kalian bisa pertimbangkan juga. Dan yang kelima adalah bekal uang cash untuk di Jerman nanti. Nah, ini juga optional sebenarnya. Karena menurutku ketika kita sampai di Jerman, kita nggak punya uang dari blok account itu kan belum turun. Karena kita harus membuat ATM dulu dong kalau untuk blok account ini turun. Jadi kita, ya at least kita mempunyai uang saku untuk beli makanan, untuk kebutuhan sehari-hari selagi kita menunggu ATM kita keluar. Tuh. Karena untuk membuat ATM, kalian itu harus melaporkan diri kalian di Rathaus. Di Rathaus itu seperti kayak kecamatan di tempat kalian tinggal, jadi kalian harus lapor diri. Setelah kalian lapor diri, itu kalian bisa dapat surat yang bisa kalian kasih ke bank kalau saya sudah tinggal di sini, terus itu menjadi salah satu syarat untuk bikin ATM. Nah, setelah itu ATM-nya keluar, baru kalian bisa mengeluarkan duit blok account kalian ke ATM kalian gitu. Jadi mereka akan otomatis ke transfer setiap bulan. Jadi kalian nggak harus minta ke Fintiba-nya untuk tolong keluarin duit saya gitu. Nggak, itu mereka akan otomatis keluarin ke rekening yang kalian sudah daftarkan di Fintiba-nya. Nah, lanjut ke, nah ini namanya Fintiba. Jadi sebenarnya untuk taruh blok account kalian itu ada 2 cara. Pertama tuh pakai Fintiba atau pakai Oracle. Tapi sekarang ini, perbedaan Fintiba dan Oracle itu adalah umurnya. Kalau kalian di bawah umur 17 tahun, kalian harus pakai Oracle.
Tapi ketika kalian di atas 17 tahun, kalian bisa pakai Fintiba. Karena kalau Fintiba itu dengan atas nama kalian sendiri. Dimintain juga nanti ada data-data personal datanya juga. Tapi kalau Oracle, kalian membutuhkan wali. Tapi good news-nya sekarang aku baru cek kemarin website Fintiba, kalau Fintiba sekarang udah bisa di bawah umur 18 tahun. Jadi kalian gak usah pakai Oracle karena Oracle itu emang agak lebih sulit gitu karena harus dengan orang tua. Oke. Pertama, caranya buka Fintiba itu kalian ketik fintiba.com di browser kalian, terus nanti mereka keluar web seperti ini yang aku udah SS. Nanti ada pilihan 3. Ada Fintiba Basic, terus ada Fintiba satu lagi, terus ada ini Student and Employee. Kalian bisa pilih yang Fintiba Basic Block Account. Terus nanti kalian scroll ke bawah sedikit, ada tulisan Open Account. Nah, itu kalian pencet, nanti dia munculnya seperti ini. Personal data kalian, terus nanti ada step by step yang harus kalian jalani gitu. Personal data, ya seperti basic personal data, terus nanti di continue, mereka minta apa lagi, kalian tinggal masukin aja. Ini sorry banget aku nggak bisa kasih langkah-langkahnya secara full karena aku udah punya email di Fintiba, jadi aku nggak bisa masukin dataku lagi gitu. Jadi overall dia ada punya 4 step. 4 step ini ada personal data, ada visa details, ada US tax status, sama agreements. Nah, di visa detail ini kalian bisa for all section-nya itu di visa details itu harus masukin visa kalian. Cuma kan otomatis kalian nggak punya visa dong, karena ini adalah salah satu syarat untuk apply visa. Nah, itu bisa menyusul. Jadi visanya nanti ketika udah jadi, baru kalian upload itu bisa. Nah, US tax status menurutku kita nggak berkewajiban untuk membayar tax di Amerika, jadi itu nanti di say no aja. Terus nanti di agreements. Nah, di agreements itu kalau nggak salah, mereka akan memberitahu kita berapa yang harus kita setor. Jadi nanti apakah ada monthly fee-nya atau ada apanya, itu mereka ada di agreements juga, tapi di yang package tadi di slide sebelumnya itu, yang ini, yang block account ini, mereka ada penjelasan lagi di bawahnya, jadi kalian bisa baca juga lebih jelas. Nanti di agreements itu ada dokumen yang penting, 3 dokumen penting, yang dimana itu menjadi syarat kalian apply visa juga. Nanti dokumennya itu apa aja, akan aku jelaskan di dokumen visa. Nah, ini yang kelima dan keenam, adalah persiapan dokumen apply student visa dan juga pencarian tempat tinggal di Jerman yang nggak kalah penting dengan dokumen-dokumen sebelumnya yang tadi aku jelasin. Nah, dokumen yang dibutuhkan untuk apply visa, pertama, ada Antrag Online. Antrag Online ini kalian bisa download, kalau nggak salah ada di web kedutaannya. Jadi kalian harus isi beberapa data gitu, beberapa data dan dan student collect mana yang kalian ingin tuju. Jadi sebenarnya kalau kalian apply visa, kalian itu kan udah apply di student collect kan, terus kalian udah tahu dong student collect mana nih yang kalian mau tuju gitu. Terus misalkan coba kalian punya 5 student collect, misalkan kalian apply di Kaiserslautern, apply di Zittau, apply di Wismar, apply di Frankfurt, apply di Dresden misalnya. Nah, kalian harus pilih salah satu dari student collect itu untuk apply visa. Itu sebenarnya nggak terlalu penting banget untuk milih student collect yang mana, itu karena untuk pengeluaran visanya aja yang penting gitu. Jadi di daerah mana visa itu akan dikeluarkan. Misalnya kayak aku waktu itu pilih Zittau, karena Zittau itu mempunyai Aufnahmeprüfung yang offline, terus Vorlesungnya juga offline. Vorlesung itu pembelajarannya offline. Kalau misalkan dulu kalian milihnya Aufnahmeprüfungnya online, terus Vorlesungnya juga online, itu sangat sulit untuk dapat visa gitu. Karena ya mereka online semua, jadi buat apa kalian ke Jerman kalau bisa online dari Indonesia gitu. Jadi pengeluarannya agak lebih sulit. Makanya kita lebih milih ke daerah yang offline aja gitu, Vorlesungnya. Dan ANP-nya juga offline. Tapi sekarang kayaknya kebanyakan udah offline deh. Soalnya di Jerman itu udah benar-benar kayak hampir mau free of mask gitu. Jadi mungkin bisa egal milih yang mana. Yang kedua ada motivational letter, dan itu juga ditujukan ke student collect yang kalian tuju. Jadi kalian tulis motivational letter itu misalnya kayak saya sudah bermimpi kuliah di sini, bla 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 gitu. Sebenarnya itu kayak formalitas aja sih, nggak terlalu penting-penting banget gitu. Nggak harus kalian apply visa di Zittau, kalian harus student collect di Zittau, itu nggak kayak gitu.
Nah, yang ketiga ada Lebenslauf yang dokumen seperti biasa. Terus ada Zulassungsstudienkolleg juga. Yang kelima adalah dokumen konfirmasi Sperkonto yang tadi aku udah sebutin. Nah, 3 dokumen ini adalah make the transfer, blocking confirmation, sama account transfer. Nah, 3 dokumen ini itu nggak dikirim secara bersamaan. Jadi menurutku SWR Beser kalau kalian itu udah store blok account kalian 1 bulan sebelum kalian apply visa. Karena dokumen ini memakan waktu yang banyak. Jadi berdasarkan pengalamanku, aku setor duit ke blok account aku itu 2 minggu sebelum aku apply visa. Dan ternyata 2 hari sebelum aku apply visa, H-2 aku apply visa, 1 dokumen aku belum sampai gitu. Jadi aku beneran deg-degan banget nih kalau kurang kayak gimana. Makanya itu SWR Beser kalau kalian apply 1 bulan sebelumnya gitu. Setor duit ya 1 bulan sebelumnya. Karena mungkin di jarak waktu 2 minggu sampai 3 minggu itu dokumen kalian udah penting, udah ada semua, udah lengkap semua. Yang keenam ada terjemahan rapor dan ijazah, itu cuma butuh satu kopi doang. Terus ada legalisir rapor dan ijazah, butuh 1 juga. Legalisir sertifikat bahasa Jerman juga 1, dan itu jangan lupa difotokopi lalu legalisir, karena kita nggak mungkin ngirim dokumen asli kita kan, karena nggak dibalikin lagi kalau walaupun diterima atau nggak diterima visa kita, itu dokumen kita nggak akan balik lagi. Jadi ya udah kita kasih gitu. Yang ke-9 ada fotokopi paspor. Yang ke-10 ada pas foto. Jadi pas fotonya ini bukan pas foto biasa, tapi harus pas foto yang memenuhi syarat visa Schengen. Jadi kalian tinggal pergi aja ke foto studio, terus bilang ke mas-masnya atau mbak-mbaknya, saya mau foto visa untuk visa Schengen nih. Nah, ntar mereka tahu semua regulasinya, jadi kita tinggal terima beres saja. Itu nggak terlalu mahal juga, sekitar 50.000 bisa dapat 4 foto, terus sama ada soft copy-nya juga waktu itu. Yang ke-11 ada asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan itu bisa didapetin di perusahaan asuransi manapun atau di travel agency yang ada di mall-mall gitu. Misalnya kayak di Udaya Tour atau tour-tour yang lain gitu. Aku waktu itu ambil asuransi perjalanan dari Allianz itu sekitar 1.600.000 untuk 1 tahun. Tapi menurutku 1 tahun itu terlalu banyak banget jangka waktunya, karena di Jerman pun kita harus bikin asuransi sendiri juga. Mungkin 6 bulan menurutku cukup ya, 6 bulan atau 3 bulan itu cukup. Karena kalau misalkan 1 tahun pun kita nggak bisa reimburse duit itu kalau kita nggak balik dalam waktu 3 bulan ke Indonesia. Menurutku kayak gitu, karena waktu itu orangnya juga bilang kayak gitu. Jadi menurutku 3-6 bulan itu untuk asuransi perjalanan itu cukup. Dan itu juga bisa kalian pakai untuk imatrikulasi di Studienkolleg kalian gitu. Lanjut ke pencarian tempat tinggal. Nah, menurutku pencarian tempat tinggal juga penting banget, karena kalau kita sampai Jerman pasti kita udah harus tahu kita harus tinggal di mana. Nggak mungkin kita diem di bandara gitu kan, nungguin orang kasih kita tempat tinggal. Nah, jadi kita harus cari ini juga, siapin dari Indonesia. Kalian bisa cari juga apartemen atau wohnung di sini dengan melalui website WG Gesuch. Jadi WG Gesuch itu seperti website yang menawarkan kos-kosan, istilahnya kalau di Indo, kos-kosan gitu ke kita, dengan harga yang kalian bisa atur range-nya, terus kalian bisa pilih juga mau kos-kosan kayak gimana, itu bakal ada di WG Gesuch di filternya, jadi kalian bisa atur. Yang kedua ada Studentenwohnheim. Studentenwohnheim itu seperti asrama yang disediakan oleh universitas kalian. Jadi itu juga lebih murah, lebih strategis tempatnya pastinya. Terus ya itu udah suitable banget buat student, udah paling enak di Studentenwohnheim itu udah paling the best banget kalau kalian dapat itu. Tapi nunggunya juga lama banget kalau kalian nggak punya semangat untuk dorong si vermiternya gitu. Vermiter itu yang nyewain, atau Hausmeister juga. Jadi kita harus email, harus kejar, karena kalau kita santai-santai aja, itu kita harus nunggu paling lambat 1 semester. 1 semester itu 6 bulan. Terus bisa sampai 4 semester, bahkan 5 semester bahkan kalian bisa tunggu, kalau kalian nggak kejar gitu. Kadang kalian bisa telepon juga, udah saya butuh tempat tinggal, saya nggak punya tempat tinggal. Nah, kalian bisa kayak gitu.
Yang ketiga ada tanya-tanya kepada teman atau keluarga yang sudah berada di Jerman. Tuh, kalian mungkin bisa numpang dulu ke rumah teman kalian yang udah ada di Jerman, udah duluan di Jerman. Kayak dulu aku juga kayak gitu. Dulu aku numpang ke rumah kakak kelasku. Jadi aku numpang selama 2 minggu di Wismar. Itu regulasinya aku bayar setengah dari mita kakak kelasku. Jadi kita patungan gitu. Nggak kita cuma numpang terus kita nggak bayar ya. Itu bayar juga setengahnya. Terus di Jerman itu pembagian wonong itu ada 2. Pembagian pembayarannya ya ada 2. Itu ada Kaltmiete sama Warmmiete. Kaltmiete itu kalian harus bayar listrik, wifi, Heizung, air, itu misah dari biaya pokok si kos-kosan ini. Jadi misalkan biaya kos-kosannya 350, Nebenkostennya itu yang tadi air, listrik, dan lain-lain itu 40. Jadi kalian per bulan itu harus bayar 390, tapi dengan 2 kali pembayaran gitu. Dan itu bayarnya misah-misah. Itu jadi bayar Miete ke Vermieter, bayar yang ini ke SHU atau SWU gitu namanya. Lupa aku nggak pernah soalnya. Jadi kalau Warmmiete itu udah paling enak, semuanya all in. Jadi wifi semuanya udah tinggal bayar ya ke Vermieter gitu. Sebenarnya itu SWR besar kalau kalian udah dapat Warmmiete. Dan kalau Studentenwoonheim itu udah Warmmiete, udah kalian terima beres, tinggal bayar aja setiap bulan. Itu juga bisa auto debit guys. Jadi tinggal kepotong langsung dari account kalian. Jadi kalian gak usah bayar setiap bulan gitu. Kalau udah dapat Studentenwoonheim itu udah the best banget. Aku juga nggak pernah dapat Studentenwoonheim. Aku harus nunggu 1 semester untuk dapat itu di HNU ini. Jadi kalau kalian dapat itu udah plus banget. Oke, lanjut. Nah, sekarang persiapan kalau kalian udah sampai di Jerman. Jadi ketika kalian udah, tadi kan yang sebelum kita di Jerman. Sekarang ini kita udah sampai di Jerman, kita harus mengikuti Studienkolleg. Apa itu Studienkolleg? Bagi kalian yang nggak tahu Studienkolleg itu apa, Studienkolleg adalah kelas penyetaraan yang harus diikuti oleh kita mahasiswa asing untuk melanjutkan studi kita di Jerman. Kenapa kita harus melakukan kelas penyetaraan ini? Karena yang aku tahu, pendidikan di Jerman itu 13 tahun, sedangkan kita hanya mempunyai 12 tahun pendidikan. Jadi kita harus mengisi 1 tahun kita yang kosong itu untuk menyetarakan pendidikan kita kepada pendidikan di Jerman. Makanya kita harus ikut Studienkolleg. Nah, tapi ada 2 cara yang supaya kita nggak usah ikut Studienkolleg. Apa sih itu? Sebenarnya ada 2 cara, yaitu kita punya sertifikat C1, bahasa Jerman C1, atau kita mempunyai ijazah IB. IB itu dari sekolah internasional biasanya. Nah, itu kita nggak usah ikut Studienkolleg. Oh, satu lagi sama A-level. Kita kalau ambil A-level, itu kita nggak ikut juga Studienkolleg. Jadi 3 cara untuk avoid Studienkolleg. Sertifikat C1, terus IB, sama A-level. Nah, ini kita nggak perlu ambil Studienkolleg. Jadi kita udah auto langsung straight to the uni aja. Terus, di Studienkolleg itu ada 2 tes yang penting. Yang pertama itu ada Aufnahmeprüfung, yang kedua itu ada Feststellungsprüfung. Aufnahmeprüfung itu adalah tes seleksi masuk untuk ke Studienkolleg. Nah, itu harus kalian ikuti untuk mengikuti Studienkolleg gitu. Jadi kalau kalian nggak lolos, kalian harus ambil Aufnahmeprüfung di Studienkolleg yang lain. Ketika kalian lulus, ada beberapa Studienkolleg, especially yang Studienkolleg 2 semester ya. Kalau yang 1 semester itu nggak ada namanya kurs kontrole, nggak ada klausur, nggak ada SAK, itu udah langsung straight Feststellungsprüfung. Jadi kalau yang satu tahun atau 2 semester Studienkollegnya, di antara Aufnahmeprüfung dan Feststellungsprüfung, mereka itu ada seperti ujian harian, terus ujian tengah semester, sama ujian yang klausur sebulan sekali gitu. Jadi lebih ke refresh lagi otaknya gitu. Tapi kalau di Studienkolleg yang 1 semester, itu kalian benar-benar dari Aufnahmeprüfung, belajar selama 3 bulan, udah nggak ada ujian, tiba-tiba langsung Feststellungsprüfung. Itu kalau kalian nggak bisa manage waktu, nanti jadinya kayak aku, guys. Nanti aku akan cerita itu di sharing session. Nah, terus tes akhir untuk lulus dari Studienkolleg ini, kalian akan diuji semua pelajaran yang sudah kalian pelajari di
2 semester ini gitu. Jadi ya udah Verstellungsprüfungs. Kalau misalnya kalian gagal di FSP yang akhir ini, kalian harus mengulang 1 semester lagi untuk ikut FSP yang kedua. Nah, batas untuk mengulang FSP itu cuma 2 kali, maksimal 2 kali. Makanya Studienkolleg itu biasanya dijalankan selama 1 tahun, tapi maksimal 2 tahun. 2 tahun dengan 2 kali FSP. Ketika kalian udah lebih dari 2 kali FSP, itu konsekuensinya kalian bisa dideportasi dari Jerman. Karena kalian nggak bisa melewati 2 tahun FSP itu. Kalau misalnya kalian udah mikir, aduh, amit-amit nggak lulus FSP ya, itu kalian harus mencari plan B, yaitu misalnya bisa aja kalian ikut Ausbildung atau au pair atau yang lain gitu, kalian bisa ikut itu. Nah, ini yang tidak harus mengambil Studienkolleg yang seperti tadi aku bilang, ada IB, ada A-level, sama sertifikat C1 gitu. Lanjut. Nah, Studienkolleg itu terdiri dari 5 kurs. Jadi kalau kalian masuk Studienkolleg itu berpengaruh kepada prodi dan universitas mana yang kalian mau. Nah, itu yang aku udah bilang di awal, ini ada nyambungnya juga sama ini. Misalnya kalau kalian mau ambil jurusan teknik, itu kalian harus ambil ke kurs yang mana. Kalau kalian mau ambil bisnis, kalian harus ambil ke kurs yang mana gitu. Karena ada pembagian kurs-kursnya gitu, kayak semacam IPA dan IPS lah kalau di Indonesia tuh. Tapi di sini ada 5. Tapi umumnya ada 4, karena aku belum pernah dengar orang yang ambil S-kurs ini. Karena menurutku S-kurs itu sekarang masuk ke G-kurs. Jadi kalau M-kurs itu bagi kalian yang mau masuk ke medicine, ke dokter, nah itu kalian bisa ambil M-kurs. M-kurs itu nanti kalian belajarnya di Studienkolleg itu ada bahasa Jerman, udah obviously bahasa Jerman, nggak mungkin nggak bahasa Jerman. Terus ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Itu di Studienkolleg bisa semuanya ada, bisa ada cuma beberapa. Nah itu aku nggak tahu lagi karena aku nggak ambil M-kurs. Lalu yang kedua ada tech course, itu kalian mau, kalau kalian yang mau masuk ke teknik atau ke informatik, itu kadang-kadang ada beberapa universitas atau Hochschule yang mau informatik itu dari tech course. Nah, tech course itu yang akan kalian pelajari adalah bahasa Jerman, matematika, fisika, kimia, dan informatik. Yang ketiga ada web course. Web course itu lebih ke jurusan ekonomik ke bisnis gitu, web course. Itu ada bahasa Jerman, bahasa Inggris, matematika, ekonomi, bisnis, dan ilmu sosial. Tapi waktu aku dulu, aku course belajar bahasa Jerman, matematika, informatik, BWL, dan VWL. BWL itu sejenis akuntansi yang lebih ke menghitung-menghitung. Ada 2, jadi BWL itu dipecah lagi. Ada Kostenrechnung sama Buchführung. Buchführung itu pembukuan. Kalau Kostenrechnung itu aku agak lupa bahasa Indonesianya apa, cuma kita ngitung-ngitung kalau Kostenrechnung. Terus kalau VWL itu lebih ke politiknya ekonomi, sama satu lagi ke itu yang tentang supply demand. Ekonomi makro dan ekonomi mikro kalau di VWL itu. Yang keempat ada G-course. Kalau G-course itu kalau kalian yang mau masuk ke jurusan ilmu sosial seperti HI gitu, itu masuknya ke G-course. Itu yang akan dipelajari di Studienkolleg itu ada bahasa Jerman, literatur Jerman, sastra Jerman, bahasa Inggris, sometimes ada sejarah juga, sosiologi, dan statistik. Tapi aku nggak tahu di Studienkolleg beda-beda, nggak mungkin dipelajarin ini semua, tapi mungkin juga dipelajarin ini semua gitu. Nah, yang uniknya kalau dari M-course itu kita bisa turun ke T-course, Y-course, atau G-course. Jadi kalau M-course itu ketika kalian, aduh gue nggak mau medicine, gue mau ganti yang lain. Itu bisa semua jurusan. Dan T-course bisa ke Y-course, bisa ke G-course, tapi nggak bisa ke M-course. Jadi sebenarnya kalau dalam hierarki kurs-kursan ini, M-course itu paling atas gitu. Jadi ya M-course itu juara 1 lah pokoknya. Kalau misalkan dari Y-course, kita bisa turun ke G-course, tapi nggak bisa naik ke T dan M-course gitu. Kalau udah di G-course, fix kita harus G-course aja, nggak bisa kemana-mana. Nah gitu. Jadi menurutku ya, envelum dari aku, kalau kalian nggak mau teknik, tapi kalian mau HI gitu, ambilnya Y-course aja. Karena kalian bisa belajar di Y-course atau turun ke G-course, itu bisa. Tapi kalau udah G-course, udah di G-course aja gitu, nggak bisa kemana-mana. Oke, lanjut. Nah, sekarang gimana sih cara daftar ke Studienkolleg? Nah, Studienkolleg juga nih caranya gampang-gampang susah menurutku ya. Karena
deg-degan gitu nunggu culasungnya. Nunggu culasungnya itu kayak aduh dapet gak ya gitu. Karena berdasarkan nilai kalian juga akan dilihat. Yang pertama itu kalian harus cari stud call yang ingin dituju atau sesuai keinginan kalian mau di mana. Yang kedua itu persiapan dokumen yang dibutuhkan pas kalian mau berwerben ke student college kalian. Yang ketiga itu penting banget lihat deadline pengumpulan dokumen. Karena kita pasti kadang ada student college yang mau di per post kirimnya atau per email. Kalau per post udah pasti kalian harus kirim dari jauh-jauh hari dong, karena itu liverungnya membutuhkan, liverung itu apa ya? Pengiriman itu membutuhkan waktu yang nggak sebentar, nggak kayak di Indonesia 2 hari sampai gitu kan. Ini karena beda negara dan beda benua juga ya, jadi agak jauh. Nah, terus lihat tanggal of nama approval-nya juga. Jangan terlalu dekat karena kalian harus pergi ke sini juga, terus nunggu visa juga. Nah, nunggu visa itu sama nunggu culasung itu 2 hal yang bikin deg-degan gitu. Apalagi visa ya, karena visa kalau misalkan ditolak kalian harus ulang lagi dari awal. Nah, tips dari aku, ini tips pribadi, kalian harus daftar stud call sebanyak mungkin. Jangan cuma stud call yang kalian mau, yang kalian daftar gitu. Walaupun dia kotanya terpencil gitu, udah daftar aja, karena kalian harus punya plan B, plan C, plan D. Kalau kalian di plan A ketemu gak terima gitu. Jadi harus kita punya plan B. Terus yang kedua itu harus usahain pengumpulan dokumen dikirim 2 minggu sebelum deadline yang tadi, sesuai yang tadi aku bilang, karena waktu itu gak pasti, gak imer dia datangnya cepet, gak imer dia datangnya lama, kita kan gak tahu. Jadi ya at least sebulan lah, sebulan itu udah paling aman. Sebulan itu udah paling aman kita kirim dokumen via per post gitu. Lanjut. Nah, harga daftar student college itu gratis atau enggak sih? Karena banyak orang yang bilang, udah kuliah aja ke Jerman, gratis kuliahnya gitu. Nah, sebenarnya itu nggak gratis-gratis banget, guys. Kita harus bayar uang semester. Tapi di Jerman ada 2 student college, 2 tipe student college. Pertama itu ada student college yang statly, yang aku ikutin itu student statly. Terus yang kedua ada student college privat. Nah, di student college privat ini agak mahal karena kita harus bayar 3.000 sampai 5.000 euro per semester. Jadi kalau untuk 2 semester kita harus bayar sekitar 6.000 sampai 10.000. Belum lagi kalau misalnya kita amit-amit nggak lulus gitu. Kita harus bayar lagi 3 kali lipat lagi gitu. Jadi memakan biaya yang banyak gitu kalau untuk student college privat. Nah, dua-duanya ini mempunyai Aufnahmeprüfung. Kalau di student college privat itu sebenarnya ada Aufnahmeprüfung juga, tapi itu menurutku kayak, dan teman-temanku yang masuk student college privat itu seperti kayak formalitas aja gitu. Tapi kalian akan keterima di student college privat itu udah pasti keterima gitu. Kalau di statly itu benar-benar kalian harus benar-benar belajar banget gitu kalau untuk Aufnahmeprüfungnya. Karena nggak banyak juga orang yang keterima kalau misalkan student college itu menerima banyak murid. Nah, tapi student college statly itu nggak mempunyai biaya pendaftaran, tapi kita harus bayar biaya semester. Nah, ini bayarnya cuma 6 bulan sekali per 1 semester. Itu sekitar 100 sampai 250 euro. Nah, kita bayar ini buat apa sih? Kita bayar ini itu buat, misalnya aku dulu di Kaiserslautern, aku harus bayar uang semester itu sebesar 240 euro, 240 something itu untuk Verkehrsmittel aku. Verkehrsmittel itu seperti public transport, kita bisa pakai segala jenis public transport yang ada di Rhineland-Pfalz. Kalau itu tuh waktu itu aku Kaiserslautern itu di Bundesland Rhineland-Pfalz, jadi aku bisa ke satu Rhineland-Pfalz itu gratis pakai kartu aku. Nah, itu fungsinya kita bayar biaya semester. Dan juga kita bisa ke salah 2 kota dari Baden-Württemberg, yaitu Mannheim sama Heidelberg. Nah, itu bisa juga pakai kartu aku. Tapi ada juga kota yang tidak bekerja sama dengan public transport yang ada di sini. Makanya dia lebih murah, sekitar 80 euro. Contohnya di Wismar. Di Wismar itu kita bayar uang semester itu cuma 80 euro. Karena apa? Karena kita nggak punya semester tiket. Nah, semester tiket itu yang public transport. Semester tiket itu nggak ada karena Wismar ini nggak bekerja sama dengan public transport yang ada di
Bundesland tersebut gitu. Jadi kita kalau kemana-mana ya harus bayar atau kita naik sepeda gitu atau jalan kaki kayak gitu. Jadi bayar tiap naik bus kita harus bayar 2 euroan something untuk Einzelfahrschein. Nah, Einzelfahrschein itu 1 kali jalan. Nah, itu menurutku agak boros ya, kalau mendingan kalian beli sepeda kalau di kota-kota kayak gitu. Toh kotanya juga nggak gede-gede banget. Nah, lanjut. Gimana cara apply student collect? Kita mempunyai dua cara. Cara pertama itu ada cara direct, yang kedua itu ada Uniasis. Kalau direct ini, kalian tinggal lihat aja website-nya, website student collect-nya, nanti aku ada contohnya. Terus yang kedua ada lewat Uniasis. Nah, Uniasis ini agak ribet, karena kalian harus bikin akun, terus kalian harus, sebenarnya nggak ribet-ribet banget, karena kalian kayak beli di Shopee aja gitu. Tinggal masukin card, nanti kalian tinggal isi gitu. Ntar aku juga ada contohnya. Tapi kalau Uniasis ini berbayar. Dia itu untuk satu kampus pertama itu bayar 75 euro, dan untuk kampus kedua 30 euro. Jadi misalnya aku daftar 3 nih pakai Uniasis. Pertama aku bayar 75 euro, yang kedua dan ketiga aku bayar 30 euro. Jadi itu totalnya sekitar 135-an kalau nggak salah, 135-an euro. Nah, ini cara mendaftar student collect direct. Pertama itu kalian harus buka website student collect yang ingin kamu daftar. Biasanya kalau student collect itu di bawah naungan universitas atau Hochschule. Jadi kalian harus buka website si universitas atau Hochschule ini. Tapi kalian bisa einfach ketik student collect apa. Nanti mereka muncul webnya gitu. Kalau misalkan mereka nggak muncul, kalian harus cari di bagian student collect-nya. Jadi ntar bagian student collect, terus kalian bisa cari Bewerbung student collect. Itu cara application-nya kalau dalam bahasa Inggris. Terus kalian lihat Voraussetzung yang dibutuhkan atau syarat yang dibutuhkan. Terus juga lihat dia mau minta dokumennya itu either dikirim per pos atau dikirim per mail gitu. Lalu yang selanjutnya. Nah, ini contohnya. Dulu aku kan apply di Kaiserslautern, jadi aku buka dulu website si Hochschule Kaiserslautern-nya, lalu aku masuk ke bagian International Student Collect. Nah, ini website-nya bisa kalian akses pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Jerman. Lalu aku masuk ke application, terus nanti dia kasih tahu kita application Student Collect, misalkan kayak prospective students, bla 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 bla. Terus nanti mereka ada minta requirements-nya apa. Terus ini ada B2 kan. Aku bilang B2 itu paling aman karena memang sekarang mereka mintanya B2. Sertifikat bahasanya. Terus ini ada ijazah atau rapor kalian. Itu yang udah ditranslate, of course. Terus nanti selanjutnya itu, nah ini, ada online applications. Jadi mereka kasih kalian antrak, dan itu antrak harus kalian isi dulu. Lalu kalian print antraknya, dan dikirim per pos sama dengan dokumen-dokumen yang mereka butuhkan. Nah, ini ada 2 cara yang bisa kalian kirim. Ada 2 cara gimana kalian bisa kirim ke dokumen kalian. Ada yang send all documents by mail, itu ada alamatnya, atau by courier to ini, alamat ini. Biasanya aku kirim by courier ini. Jadi kita isi alamatnya yang ada Schönstrasse 11, Kaiserslautern, Germany. Nah, itu kita tulis di suratnya. Biasanya aku ngirim dokumen-dokumen ini itu pakai satu surat yang coklat yang A4 atau folio, yang ukuran folio, itu tinggal masukin semua, terus dilakban sampai dia benar-benar tight gitu supaya nggak berantakan. Habis itu ditulis alamatnya yang baik kurir itu. Terus udah kayak gitu dikirim, kita tunggu deh berapa saat, nanti kita baru dapat langsung gitu. Nah, ini jangan lupa lihat applications deadline-nya. For summer semester itu udah IMER 15 Oktober, kalau winter semester deadline-nya 15 April, itu udah IMER kayak gitu. Udah pasti kayak gitu. Jadi kalian, tapi kalau ada update kalian harus lihat-lihat terus gitu supaya nggak salah tanggal. Karena tanggal deadline di Jerman itu kalian harus perhatiin banget, guys. Orang Jerman itu punggih banget, punctual banget orangnya. Jadi kalau lewat dari batas yang mereka itu udah say bye aja gitu. Kalian harus benar-benar lihat. Lanjut, ini ada cara mendaftar lewat Uniasis. Pertama, kalian harus buat account. Yang kedua, harus cari jurusan dari student collect
student colleague di bawah naungan uni atau Hochschule yang kalian ingin tuju. Yang ketiga juga ada upload dokumen yang yang diperlukan sama si Unesis ini. Nanti aku ada listnya, kalian bisa SS. Terus ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi ada 2, general question sama ada universities question. Nah, itu harus kalian jawab dua-duanya. Terus membayar formulir dan mengirim dokumen per pos jika diperlukan sama si student colleague-nya gitu. Nah, ini caranya. Jadi pertama kalian buka Uniasis dulu di web. Nanti kalian bikin baru, register email baru. Nah, ini registernya kayak gini. Terus abis itu kalian registeran, itu ada bahasa Inggrisnya juga. Terus, nah udah kita masuk, udah bisa login gini. Nah, nanti dia ada muncul kayak gini. Ini sebenarnya kayak Shopee gitu, guys. Nah, jadi kalian isi semesternya, kalian mau masuk semester apa, entah itu winter semester, entah itu summer semester, itu ada pilihannya nanti di situ. Terus kalian pilih university-nya, tapi menurutku kalian isi aja federal state-nya di mana. Atau nggak usah diisi, nanti mereka muncul semua tuh, satu Ganz Deutschland, semuanya muncul. Misalnya kalau kalian mau di federal state-nya Hessen, itu kalian tinggal taruh aja Hessen, ntar dia muncul Frankfurt, Marburg, gitu semuanya muncul. Terus type of degree, pastiin kalian pilih bachelor, karena kalian masuk student college. Tapi kalau kalian mau masuk master, itu ya kalian tinggal isi aja master gitu. Nah, terus Uniasis responsible, pilih yang yes. Lalu kita bisa pilih, nih, misalkan Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaften HF. Nah, terus kalian mau nih, jurusan ini. Nah, kalian tinggal pencet yang combine, tapi ini dia karena combine subject itu karena ada major sama minornya gitu. Jadi ini bukan yang kita pilih. Yang kita pilih itu yang kayak gini. Nah, ini. Aku ambil contoh dari informatik, bachelornya informatik dari Goethe Universität Frankfurt. Nah, dia itu kalau misalnya satu jurusan nggak dibagi sama minor atau major subject, mereka tulisannya akan select seperti itu yang di bawah kanan warna merah itu. Nah, itu kalian bisa dipilih. Terus nanti masuk ke card kalian. Jadi istilahnya merah itu tuh keranjang kalian beli jurusan ini gitu. Istilahnya kayak gitu. Nah, nanti dia akan muncul, nah seperti ini, my selection list. Jadi nanti kalian universitas yang kalian udah pilih nanti semua ada di sini gitu. Jadi ntar kalian kalau kalian nggak mau milih jurusan itu, kalian bisa remove tuh yang di kanan itu ada tulisan remove tong sampah, itu kalian bisa remove gitu. Kalau kalian nggak mau berubah pikiran itu tinggal di remove sebelum kalian bayar. Kalau kalian bayar terus udah remove itu udah nggak bisa. Jadi udah pasti dapat application form-nya. Nah, dan pastiin kalau kalian mau ambil Uniasis ini, misalnya dream student college kalian di Frankfurt. Nah, itu ya udah daftar di Frankfurt gitu. Karena aku daftar di Uniasis 3 student college, nggak ada yang aku ambil sama sekali, dan itu sayang banget karena itu lumayan mahal ya, 135 euro itu. Tapi kalau kalian nggak ambil satu pun dari situ, itu menurut aku kayak sayang banget. Terus, oh ya aku juga lupa bilang ini tadi, jangan pilih student college yang di Bundeslandnya sama. Misalnya kayak Frankfurt sama Marburg, itu mereka di satu Bundesland yang sama. Dan pasti otomatis ANP mereka pun sama gitu. Nah, bodohnya aku di Uniasis ini, aku pilih dua-duanya, aku beli dua-duanya, Frankfurt sama Marburg. Nah, itu salah banget guys, karena kalian harus pilih salah satu itu, nggak bisa pilih dua-duanya. Kalian harus either Frankfurt atau Marburg yang kalian pilih gitu. Jadi ya udah kalau misalnya mau Marburg ya Marburg, Frankfurtnya buang, jangan dibeli. Itu sayang banget menurutku. Nah, udah kayak gitu, sekarang ada ini additional applications related questions. Ini kalian harus isi. Namanya nanti ada merah gini, unanswered mandatory questions. Nanti dia muncul kayak gini. Nah, ini pertanyaannya ada general questions sama universities questions. Nah, kalau general question ini itu kalian isi sekali udah langsung ke save semuanya jawabannya. Tapi kalau universities questions itu beda-beda. Jadi setiap universitas mempunyai pertanyaan yang beda yang dimana harus kalian isi gitu. Jadi setiap kalian isi, misalkan kalian punya 3 universitas, ya udah kalian 3-tiganya itu mempunyai pertanyaan yang beda. Jadi harus diisi lagi gitu. Lanjut, nah ini ketika kalian sudah isi pertanyaan dan pertanyaannya udah ke field semua, itu nanti tulisan yang tadi merah ini yang unanswered itu dia akan berubah menjadi warna hijau. Tulisannya answered questions gitu. Jadi kalian bisa langsung ke subtotal ini.
Subtotal ini itu total belanjaan kalian istilahnya, dan harus dibayar. Harus dibayar menggunakan credit card. Kalau dulu aku cuma bisa pakai credit card bayarnya. Pakai credit card, terus itu agak gagal-gagal sedikit, terus baru berhasil. Karena emang Uniasis ini overall, website ini sering error. Uniasis ini emang suka menguji kesabaran memang, Uniasis ini. Tapi ya kalau kalian mau, pasti bisa. Oke, terus nanti udah tinggal dibayar. Ketika pembayaran kalian sudah terkonfirmasi dan berhasil, kalian akan dapat semacam dokumen kalau pembayaran sudah diterima, itu di inbox Uniasis kalian nanti ada. Terus nanti ketika sudah bayar, kalian akan, ini ada beberapa dokumen yang harus diupload. Nah, ini kalian bisa SS dulu. Ini ada seperti Lebenslauf, terus ada rapor semester 1, semester 2, yang kelas 12 aja raportnya. Kelas 12, terus ada ijazah, paspor, kurs Teilnahme, dan Sprachzeugnis juga, ini ada semuanya di sini. Aku juga upload yang bahasa Indonesia sama bahasa Jerman yang udah übersetzt. Nah, ini kalau udah, terus lanjut. Nah, ini dokumen yang aku bilang tadi. Kalau kalian sudah bayar, itu nanti akan dapat Eingangsmitteilung itu, yang keempat, baris 3, itu kalian akan dapat ketika kalian sudah dikonfirmasi pembayarannya. Nah, terus selang beberapa hari kalian akan dapat Prüferergebnis sama Prüfbericht. Apa sih Prüfergebnis sama Prüfbericht itu? Nah, ini aku ada contohnya. Ini punya aku waktu dulu. Nah, ini. Prüfergebnis itu adalah dokumen yang nge-recap kalian daftar di mana sih? Kalian daftar di mana dengan jurusan apa? Nah, waktu itu aku daftar 3 di Frankfurt, di Goethe Universität Frankfurt, sama di Philips Universität Marburg, sama satu lagi di Dresden. Tapi ini 3-tiganya nggak ada yang aku ambil, sayang banget. Terus yang dokumen kedua ada Uniasis Prüfbericht. Prüfbericht ini apa sih sebenarnya? Ini itu dokumen yang mengconvert nilai kalian ke nilai Jerman. Nilai akhir di ujian sekolah. Dulu kan karena aku nggak ada UN, jadi nilai ujian sekolah aku yang di convert. Tapi kalau kalian ada ujian nasional sama ujian sekolah, itu nilainya akan dijadiin satu, lalu dibagi 2, baru dijadi note di Prüfbericht ini gitu. Dan itu menjadi Hochschulzugangsberechtigung ya, atau ijazah ya, ijazah itu. Jadi kalian akan otomatis dapetin 2 ini, dan Prüfbericht ini berguna untuk kalian nanti apply ke universitas dan ke Hochschule gitu. Ini nggak akan hilang, jadi kalian nggak download juga tetap ada di akun Uniasis kalian gitu. Jadi akun Uniasis kalian ini nggak akan hilang as long as kalian ingat passwordnya. Karena aku nggak pernah ingat password, jadi aku selalu save password di laptopku. Jadi itu penting banget bagi kita yang pelupa. Lanjut. Nah, ini kalau sudah bayar, nanti ada muncul applications form. Kayak yang aku udah tulis tuh, ada applications formnya 3. Applications formnya itu kalian nggak usah isi lagi, karena kalian udah isi data diri kan sebelumnya, data diri yang pas mau beli itu general questions gitu-gitu, itu nanti mereka akan ke-convert sendiri ke antraknya. Jadi antraknya tuh kayak gini nanti. Nah, kayak gini langsung ke isi sendiri semuanya, itu kalian tinggal print aja. Tinggal di-print dan dikirim bersama dokumen yang sudah aku jelaskan di slide ini. Ada applications form, ada ijazah dan rapor legalisir, terus ada translate ijazah dan rapor, Lebenslauf, multiletter, sertifikat ijazah, dan fotokopi paspor gitu. Dulu aku kirim dokumen ini semuanya dalam satu brief, satu surat yang coklat aku bilang tadi itu, ke headquarter-nya Uniasis. Tapi aku nggak tahu sekarang dikirim kemana, kalian harus cek lagi di Studienkollegnya, di websitenya atau di Uniasisnya. Dulu aku kirim kalau nggak salah ke Studienkolleg Nordhausen atau ke Mittelhessen gitu, aku lupa. Pokoknya antara 2 itu. Terus Hinweisnya ini perhatian banget buat kalian, keperluan dokumen setiap uni dan Hochschule itu beda, jadi kalian harus benar-benar cek, harus pastiin cek di website. Karena ketika ada kekurangan dokumen yang kalian kirim, itu orang sini nggak mau ngecek gitu, nggak mau lanjutin proses application sekalian, nggak mau lanjutin bewerbung kalian gitu. Jadi pastiin cek lagi 2 kali, 3 kali cek, as long as itu udah lengkap, baru kalian
Kleben selotip, kalian selotip baru kalian bisa kirim gitu. Pastiin jangan ada yang kurang dan alamat jangan ada yang salah, dokumen jangan ada yang kurang, pastiin itu udah benar-benar benar supaya nggak nyampe ke alamat yang salah juga. Lanjut. Nah, ini kita udah masuk ke biaya hidup. Biaya hidup di Jerman itu sebenarnya menurutku setiap orang itu berbeda-beda ya, tentatif. Karena setiap orang mempunyai kebutuhan yang beda-beda. Nah, kalau menurut aku ini pribadi, tahun lalu pas aku masih ada blog account, karena blog account itu keluar setiap bulan sebesar 861, jadi dalam 861 itu aku sisihin untuk bayar Wohnung itu apartemen itu juga berbeda-beda setiap orang, nggak rata semua 350. Jadi mungkin ada aja yang lebih murah, ada yang lebih mahal gitu. Jadi kalian ini harus benar-benar money management kalian. Atau kalian bisa download aplikasi namanya money management, ada itu. Jadi kalian tinggal bisa tulis expense kalian itu apa aja. Bayar Wohnung sekitar 350, biaya makan dan lifestyle itu juga tiap bulan berbeda, karena kalau misalnya ya namanya juga cewek, jadi banyak yang ingin dibeli, 200 bisa lebih bisa kurang setiap bulan. Sama satu lagi aku lupa banget nambahin ini, asuransi. Di Jerman itu asuransi itu Pflicht banget, wajib semua orang punya asuransi, wajib banget. Kalau di Indo kan orang nggak punya asuransi mungkin biasa aja ya, tapi kalau di sini itu udah salah satu syarat untuk kalian perpanjang izin tinggal. Kalau kalian nggak punya asuransi, nggak akan dapat izin tinggal kalian. Jadi asuransi itu kalau student colleague itu masih murah, asuransinya masih asuransi privat, itu sekitar 30-40 euro. Kalau ketika kalian udah mau masuk uni, itu asuransi kalian harus diganti, dan itu per bulan sekitar 110 euro. Nah itu lebih mahal. Jadi kalau nanti masuk uni, usahakan kita pas student colleague, pas libur itu, kita bisa kerja gitu, untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang tidak diinginkan gitu ya. Dan ini semuanya tentatif, dan sisanya baru bisa ditabung tuh. Untuk jalan-jalan setelah FSP. Mungkin aja bisa kayak gitu ya. Kalau dulu aku kayak gitu soalnya. Jalan-jalan setelah FSP. Lanjut. Ini. Ada vierte schritt atau keempat itu ada adaptasi. Jadi kalau adaptasi itu sebenarnya setiap orang itu memiliki cara adaptasi yang beda. Tapi ini tips dari aku, tips yang aku rasakan untuk adaptasi di lingkungan baru, apalagi di lingkungan yang nggak pernah kita tinggalin, yang culture-nya beda. Pertama itu berani bertanya. Sebenarnya aku punya kayak prinsip kayak Fragen kostet nicht, artinya itu tanya itu nggak bayar. Kita menanya itu nggak harus bayar 1 euro untuk nanya, itu nggak. Pertanyaan itu gratis. Kita nanya aja. Berani bertanya kalau kita sesat di jalan, seperti pepatah itu ya. Kalau misalkan kita nggak nanya, kita bakal di situ-situ aja gitu. Kita akan nyasar jalan mungkin, kita nggak tahu apa-apa. Karena kalau kita nggak nanya, ya udah kita cuma ngerangkai di otak aja gitu. Oh ini bakal kayak gini, bakal gini gitu. Padahal nggak seperti itu. Kita harus nanya pokoknya. Berani nanya, jangan takut. Karena orang Jerman pun kalau kalian tanya, mereka pasti jawab. Walaupun bahasa Jerman kalian nggak perfect, itu mereka pasti bakal ngerti gitu. Karena mereka nggak akan judge kalian. Ih, Jerman lu jelek banget, gue nggak akan jawab lu. Dia nggak akan kayak gitu. Tanya aja, walaupun pakai bahasa Inggris, walaupun bahasa Jerman kalian masih belum perfect, itu tanya aja. Karena juga aku dulu kayak gitu. Bahkan sampai sekarang bahasa Jermanku masih jelek, aku tanya aja. Jadi kayak Fragen kostet nicht gitu. Yang kedua adalah pelajari culture penduduk Jerman. Karena kita mempunyai culture yang berbeda sama penduduk Jerman, jadi kita harus memahami culture mereka. Jangan sampai kita salah gitu. Maksudnya salah oke, karena kita pasti buat salah. Tapi at least kita menghargai mereka. Karena kita sebagai pendatang di sini, kita harus menghargai yang punya negara ini gitu. Karena kalau misalnya kalian menyinggung perasaan orang Jerman, mereka itu akan straight to the point. Jadi kalau lu salah, ya udah lu salah, gue kesal sama lu, oke gue kesal sama lu gitu. Mereka nggak kayak orang Indonesia yang kayak, aduh gue nggak enak gitu, nggak kayak gitu. Orang Jerman itu udah pasti to the point banget orangnya. Terus kalau misalkan orang Jerman itu punctual banget, kecuali keretanya nggak punctual. Itu orang Jerman itu sukanya
telat. Jadi kemarin itu ada cerita, aku masuk ke kelas itu telat karena aku harus ke Ausländerbehörde. Ausländerbehörde itu adalah seperti apa ya? Untuk perpanjang izin tinggal. Aku nggak tahu bahasa Indonesia, tapi itu tempat untuk kita memperpanjang izin tinggal aku. Nah, gara-gara aku harus ke situ, aku telat 1 jam ke kelas, ke kuliah aku. Nah, terus udah temenku ngeliat aku dong, aku telat datangnya, tapi kan aku ya biasa aja karena emang aku ada urusan yang harus aku lakuin dulu. Ketika di kelas bahasa Inggris, tiba-tiba kita lagi membicarakan tentang culture negara masing-masing. Nah, tiba-tiba temanku ada bilang, oh pantesan tadi lu telat ya masuk ke kelas. Kayak gitu guys, langsung di benar-benar to the point kalau kita tuh telat, dan mereka tuh kayak kurang suka gitu kalau kita telat. Lu pantesan tadi lo telat masuk ke kelas, terus bilang, oh enggak tadi gue bis dari sini, bla 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 gitu. Jadi kita nggak boleh sakit hati kalau orang kayak ngomong kayak gitu. Itu benar-benar harus jadi menerima kritikan dari mereka gitu. Karena emang mereka orangnya kayak gitu, sebenarnya mereka nggak punya intention untuk kayak gitu. Emang mereka orang kayak gitu. Jadi kita harus punctual, harus berubah dari diri sendiri. Yang ketiga adalah perbanyak koneksi teman. Ini menurutku juga paling penting karena kita di Jerman itu tinggal sendiri. Jadi kita harus memperbanyak teman, and whether itu orang Jermannya atau orang Indonesia atau orang dari manapun, kita temenin gitu. Maksudnya kayak oke, kita make friends sama dia gitu. Jangan sampai kita jadi orang sendiri gitu. Karena kalau misalnya kita nggak punya koneksi teman yang luas, menurutku itu agak susah juga buat kita. Karena kalau kita kesusahan di sini, nggak ada yang bisa nolongin kita selain teman kita gitu. Karena nggak mungkin orang tua nolongin kita di sini, paling cuma bisa kayak telepon doang atau apa gitu kan. Tapi kan yang ada di sini itu teman-teman kita gitu. Jadi itu penting banget menurutku, koneksi teman. Terus yang keempat adalah explore wilayah di mana kamu tinggal. Menurutku itu juga penting karena itu salah satu dari refreshing kalau kita jenuh. Karena walaupun kalian tinggal di tempat yang kecil, itu pasti ada satu tempat ada yang bagus. Jadi dieksplor aja, dieksplor, nanti lama-lama bisa eksplor Jerman gitu. Yang kelima, ini penting banget, tapi semua orang pasti otomatis ngelakuin ini, yaitu convert euro ke rupiah. Itu aku rasain banget pas awal-awal aku sampai Jerman, semuanya aku convert, itu bikin stres banget karena kelihatan semuanya mahal. Kalau aku segini itu bisa 60 sen, kalau di translate 10 ribuan something, 10.000 atau kurang. Itu kan harganya mahal banget ya sama di Indo. Tapi kalau lama-lama kita convert terus, itu kita pasti jadi kayak, aduh mahal banget, udah nggak usah beli gitu-gitu. Tapi jangan kebablasan juga, itu nanti jadi boros. Karena mata uang euro itu kan cuma kayak 1 euro, 2 euro, 3 euro, tapi kan kalau rupiah kan seperti kayak 10.000, 20.000 gitu kan, kayak kelihatan banyak. Nah, kalau euro itu kan kayak kelihatan kecil gitu kan, jadi kayak cuma 2 euro gitu, padahal kalau di convert kan kayak mahal. Jadi diimbangin aja sih antara mengconvert dan tidak mengconvert untuk money management kita, supaya kita nggak terlalu boros dan kita nggak terlalu irit juga gitu. Oke, itu tips-tips dari aku. Nanti mungkin kalau Kak Dwika ada tips-tips lagi bisa ditambahin, karena Kak Dwika juga tinggal di England kan dulu. Yup. Oke, well, thank you so much, Audrey Tan. Wah, luar biasa banget. Ini jarang sih, aku boleh jujur ya, ini jarang banget ada sharing session yang cukup detail seperti Audrey jelaskan tadi tentang stud call ya, bagaimana mempersiapkan stud call. Dan dulu, ya adik aku juga di Jerman, dulu waktu aku bantuin dia, itu kayaknya susah banget cari informasinya. But well, thanks again. Mudah-mudahan teman-teman yang di sini bisa mendapatkan pencerahan ya, sehingga bisa prepare lebih awal gitu. Nah, boleh nggak Kak Dwika nih tanya-tanya ke Audrey? Ini udah banyak banget nih pertanyaan di kepala aku gitu ya, Audrey ya. Ya, Jadi, boleh. jadi kalau boleh tahu nih Audrey, Audrey ini persiapan ke Jerman ini sejak kelas berapa? Penasaran nih. Ini, karena awalnya aku nggak mau kuliah ke Jerman karena bahasanya yang susah. Jadi aku mulai persiapan itu setelah lulus kelas 12. Gitu, setelah lulus kelas 12, aku baru les, ya setelah lulus kelas 12. Berarti cuma berapa bulan menjelang kepergian ke Jerman. Wow.
nggak lama-lama banget ya. Jadi itu Ya. persiapan bahasanya itu berapa bulan itu, Audrey? Total kalau ditotalin 1 tahun lah ya, 1 tahun. Oke, jadi 1 tahun, dan menurut Ade, apakah waktu setahun itu cukup untuk mempersiapkan semua berkas, bahasa, mempersiapkan mentalnya nih untuk berangkat? Waduh. Kalau itu sebenarnya kalau kita mau, kita bisa 1 tahun. Ya, Oke. kalau misalnya, kan itu setelah aku les bahasa, oke nih, gue ada interest untuk pergi ke Jerman gitu. Berarti kita harus usaha juga dong. Kalau misalnya kita setengah-setengah ya 1 tahun itu mungkin nggak cukup menurutku. Ya. Tapi kalau dalam sisi bahasa, 1 tahun itu kurang menurutku. Karena vocabulary kita juga kan harus banyak dikuasain. Terus ya bahasa Jerman juga bukan bahasa yang mudah banget. Itu harus benar-benar dipahami. Gitu. Ya cukup gak cukup sih, itu tergantung pribadi aja. Betul ya, jadi tergantung pribadi ya. Nah, oke. Nah, sambil kita menunggu pertanyaan dari partisipan di sini, Kak Dwika juga mau tanya nih, kenapa sih pengen Jerman gitu? What happened in Jerman? What specifically the reason gitu loh? Oke. At the first sight, mamiku tuh kena pengaruh kalau sekolah di Jerman gratis. Itu. Ya, jadi iming-iming sekolah gratis lah. Jadi ya udah, karena itu aja sih sebenarnya sekolah gratis. Terus kayak aduh, gue pengen banget kuliah di luar negeri, tapi kalau di Aussie mahal, kalau di Singapura harus pintar. Ya udah ke Jerman deh. Well, sebenarnya kalau ke Jerman ini, kalau kita bilang oke, sisi positifnya gitu loh ya, gratis, that's true gitu ya. Bahkan mungkin memang benar ya, gratis, cuman yang nggak gratis-gratis amat gitu ya, itu yang di highlight ya, Audrey ya. Nah, terus juga kita juga memang perlu persiapan juga untuk preparation dan lain sebagainya, dan itu juga nggak gratis amat ya, Audrey ya. Jadi memang ya kita perlu persiapan lah intinya, baik itu finansial, mental, maupun knowledge kita ya, persiapan bahasa terutama. Nah, oke, teman-teman di sini yuk, kalau misalnya punya pertanyaan, silakan yuk ditanyakan. Kalau masih malu-malu nih untuk open mikrofonnya, bisa lewat chat box ya. Nah, sambil menunggu nih, Kak Dwika masih punya pertanyaan lagi nih, Audrey. Ada nggak sih cerita lucu Audrey nih pertama kali nyampe sana, terus dengan mungkin level bahasa Jerman yang mungkin masih belum terlalu lancar gitu, sempet nggak sih ngerasain miskom atau pengalaman yang lucu diceritain gitu? Nah, itu sering, sampai sekarang juga kayaknya masih kayak gitu deh. Masih sering miskom. Jadi dulu tuh pas aku sampai sini ya, kan tuh musim dingin. Nah, ini cerita lucunya karena aku nggak pernah ke musim dingin sebelumnya, ke negara yang ada saljunya. Jadi aku tuh pertama badanku pada gatel gitu, aku nggak tahu kenapa. Pada gatel-gatel gitu. Terus itu, udah fisik itu, terus kalau masalah bahasa tuh kan, kita kan baru pertama kali ya dengar orang Jerman ngomongnya secepat itu kan. Kalau guru kita kan dulu ngomong masih oke lah, karena sesama Auslander, sesama orang Indo, jadi masih intonasinya masih kita ngerti gitu. Tapi kalau orang Jerman ngomong kayak gitu, aduh bener nggak ngerti, terus kayak hah gitu, terus kayak nochmal bitte gitu, udah nochmal pun nggak ngerti gitu. Gitu, jadi tapi seiring waktu berjalan lama-lama ngerti lah. Oke, luar biasa banget nih. Jadi memang perlu adaptasinya, terutama listening skill-nya gitu ya. Oke, Yep. nah, oke, berikutnya ada Tio nih. Kak Dwika mau bacakan sedikit ya. Thanks Tio. Dan juga Zira nih udah bertanya. Kita baca dari Zira dulu. Halo, aku izin bertanya ya, ada tips nggak untuk belajar bahasa Jerman? Dan gimana suka dukanya awal belajar bahasa Jerman? Ini penting banget nih untuk dibahas nih. Thanks Zira untuk question-nya. Thank you Zira buat questions-nya. Jadi tips untuk belajar bahasa Jerman, pertama harus dari hati. Harus dari hati, itu paling penting, karena bahasa Jerman itu nggak semudah yang kita pikirkan. Karena bahasa Jerman itu menurutku kita nggak bisa belajar sendiri ya, karena grammar bahasa Jerman itu tuh terlalu complicated menurutku. Itu benar harus dari hati, terus harus ada orang yang lebih ngerti dari kita. Gitu. Karena emang itu harus dijelasin gitu loh, kalau menurut aku ya, harus dijelasin secara detail gitu. Nggak bisa kayak bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan kita bisa belajar sendiri, lalu bisa ngerti gitu ya. Kalau Jerman, karena terlalu banyak grammar yang complicated, itu kita harus
diajarin sama orang. Jadi aku belajar dari hati, harus rajin juga, belajarin vocabularies-nya yang banyak, karena vocabularies susah-susah banget. Terus ya itu sebenarnya dari hati, dan kita harus rajin, harus mau, ada kemauan buat belajar bahasa Jerman. Terus gimana suka dukanya awal belajar bahasa Jerman? Sukanya ya karena bahasanya susah dan menantang, jadi kayak segitu gimana sih, kayak excited gitu, tapi nggak excited banget karena susah banget. Terus dukanya itu ya itu grammarnya susah, terus kalau nggak ngerti kita harus nanya. Terus dukanya itu susah banget lah, complicated banget bahasa Jerman itu. Bahkan sampai sekarang itu aku kadang-kadang masih nggak tahu ini apa gitu, karena learning by doing itu lebih penting sih menurutku. Jadi ya udah, aku belajar di sini sambil ngomong. Jadi kalau ada yang nggak tahu gitu dikasih tahu gitu sih. Oke. Gitu. Nah, mungkin sedikit follow up question nih, Audrey. Tadi kan memang complicated gitu ya. Bukan artinya nggak mungkin gitu. Buktinya Audrey udah di sana gitu kan ya. Ada nggak sedikit tips mungkin cara belajar supaya bisa lebih paham, terus juga bisa lebih fokus, bisa meresapi, itu ada nggak tips yang bisa Audrey bagi, mungkin aplikasi yang memudahkan untuk belajar dan lain sebagainya? Aplikasi yang aku pakai dulu namanya Duolingo. Itu Duolingo kayaknya udah famous banget ya, Duolingo. Itu aku pakai itu. Itu latihan terus aja setiap hari gitu. Ntar lama-lama tuh dia banyak level yang ke-unlock. Nanti kalian dapat kayak penghargaan gitu. Terus itu kayak vocabulary-nya itu kayak diulang-ulang terus sampai masuk ke otak gitu. Terus nanti kalau tips yang lain itu kita bikin kayak sejenis apa namanya, card gitu. Apa namanya, aduh lupa deh. Kayak Quizlet gitu, bikin Quizlet sendiri aja. Buat flashcard gitu ya? Ya, flashcard maksudku. Nah, itu flashcard. Kita bikin flashcard sendiri. Kalau males bikin di aplikasi itu. Namanya Quizlet ya kalau nggak salah. Nah, Quizlet itu kita masukin vocabularies-nya. Terus abis itu ya tinggal dihafal. Harus rajin menghafal. Itu aja tips dariku. Oke, thank you. Ini ada yang raise hand nih, Krisnananda nih, silahkan. Halo, selamat pagi dan mungkin selamat pagi untuk di Jerman dan selamat sore untuk di Indonesia. Jadi kebetulan saya merupakan siswa yang sangat memiliki ketertarikan untuk melanjutkan studi saya di Jerman. Terima kasih untuk Kak Dwika dan Kak Audrey yang sudah banyak menjelaskan, dan menurut saya banyak informasi yang saya bisa dapatkan dari apa yang telah Kakak Audrey jelaskan. Mungkin Kakak bisa menjelaskan sedikit kira-kira apa sih tips yang bisa Kakak kasih untuk kita biar student colleague-nya itu lancar, mungkin pengalaman Kakak atau bagaimana. Terus tadi Kakak juga sedikit menyinggung jikalau atau opsi lain, jikalau kita tidak lulus student colleague, yaitu Ausbildung dan au pair. Mungkin Kakak bisa jelaskan sedikit. Terima kasih. Oke, thank you Krisnananda sudah bertanya. Mungkin bisa langsung ya Audrey dijelaskan. Ya, aku jawab ya. Tadi pertanyaannya itu kalau misalkan pengalamanku di student colleague, jadi pengalaman aku di student colleague itu, aduh sangat susah ya, sangat keras sekali. Itu aku udah nangis berkali-kali di student colleague itu. Karena student colleague-ku kan 1 semester aja, jadi itu nggak ada kurs kontrol, nggak ada klausur, nggak ada ujian harian, nggak ada ujian harian, ujian tengah semester, itu aku nggak ada. Jadi langsung straight to Vorstellungsprüfung. Nah itu yang menurutku susah itu karena kita harus belajar, kita nggak tahu kemampuan kita di mana, kita nggak tahu kita sampai mana, kita bab ini kita ngerti atau enggak, itu kita nggak tahu. Jadi tiba-tiba langsung aja tuh ke Vorstellungsprüfung. Nah di semester pertama itu aku gagal. Semuanya. Karena satu masalah gitu. Jadi ini juga tips juga ya, sebagian dari tips, jangan mengulang kesalahan yang aku buat. Jadi aku waktu itu FSP, ini udah FSP hari ketiga. Hari pertama masih Deutsch tuh, aku ingat banget. Aku bawa kotak pensilku. Ujian nih bawa kotak pensil. Nah, itu kotak pensil itu gak pernah aku pakai, gak pernah aku apa, pokoknya aku selalu bawa pulpen doang. Karena kan aku ujian online juga kan. Jadi kotak pensil itu gak terlalu berpengaruh denganku karena aku selalu pakai
kotak pensil yang ditaruh-taruh gitu. Untuk kotak pensil aku bawa dari Indonesia, kotak pensil bekas les aku waktu dulu. Jadi ada notes gitu di dalam kotak pensilku. Aku nggak tahu tuh ada notes itu karena aku nggak pernah pakai kotak pensil itu. Terus tiba-tiba guruku datang, wah kayak dituduh nyontek gitu. Jadi jangan pernah bawa kotak pensil pas kalian ujian. Udah bawa aja pulpen yang ataupun hal-hal yang kalian butuhkan gitu. Jadi itu jangan mengulang kesalahan itu. Jangan pernah bawa kotak pensil. Bawa aja yang kalian perlukan. Jadi kalian tuh dituduh, aku dituduh kalau aku menyontek, padahal aku tidak menyontek, nggak ada intention untuk nyontek. Ya kali aku sebodoh itu mau nyontek karena ini ujian terakhir aku gitu. Aku nggak ada pikiran untuk, aku nggak mungkin, maksudnya ya kali gue nyontek gitu. Masa kayak ini udah the end of our roads gitu loh. Masa ya aku melakukan kesalahan itu, terus aku langsung email forward, aku bilang aku nggak ada intention untuk nyontek, maaf ya bla 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 gitu. Kalau misalnya aku disuruh, ya udah aku siap ngulang gitu. Aku siap ngulang. Nah, otomatis dong asumsi buruk itu kemana-mana. Wah si Audrey nyontek nih, dia nggak lulus gitu. Pasti ada aja omongan kayak gitu kan. Dia kayak gini, bla 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 bla, buruk-buruk lah pokoknya tentang aku. Wah itu tuh gara-gara itu juga, itu menjadi salah satu semangat aku untuk nggak, lu salah, gue nggak kayak gitu orangnya, gue bisa gitu, aku bilang kayak gitu. Pokoknya aku harus buktiin ke mereka kalau mereka itu salah gitu. Sebenarnya gue mampu loh ngerjain ini, aku mampu loh ngerjain ini, nggak sama kayak asumsi buruk lu, aku bilang kayak gitu. Dalam hati kayak gitu tuh. Pas semester kedua, udah tuh langsung rajin banget belajar. Kerjain alta klausur, itu kuncinya ya kalau mau lulus di FSP tuh, kerjain alta klausur, karena menurutku guru itu bikin soal ya udah satu pattern gitu. Dia ada patternnya. Jadi kalian harus memahami pattern itu dan kalian harus rajin uben gitu, terus harus ngerjain hubungan yang dikasih gitu. Ntar nanti otomatis bisa lulus FSP. Itu saran dari aku. Terus kalau misalkan worst case, pertanyaan kedua, worst case kalau kalian nggak lulus STK itu bisa Ausbildung atau au pair. Au pair itu adalah kalian itu menjadi, misalnya kalau cewek au pair kalian bisa jadi neni itu bisa jadi kayak ya neni gitu, kayak mengurus anak. Terus kalau yang cowok bisa jadi gardener atau jadi apa gitu. Itu pokoknya membantu family yang ada di Jerman. Jadi au pair itu nanti kalian juga digaji, kalian juga bisa dapat uang saku per bulan gitu. Terus bisa dibayarin les bahasa sama gas family kalian gitu. Tapi kalau au pair itu ya hoki-hokian dapat keluarganya, ada keluarga yang baik, ada keluarga yang kurang, ada keluarga yang rese, itu tergantung kalian dapetnya gimana gitu. Tapi kalau ada yang baik ya baik banget, kayak temenku dibawa sampai jalan-jalan ke Sweden, ke Finland gitu, terus sampai bener-bener dianggap family banget, dikasih apartemen untuk tinggal sendiri, itu ada yang kayak gitu, itu ya hoki-hokian. Kalau Ausbildung itu seperti kalian sekolah, tapi kalian juga kerja, itu Ausbildung. Tapi gelar yang kalian dapat itu cuma D3, nggak sampai bachelor kalau Ausbildung. Dan itu ada kontraknya 2 tahun. Tapi kalau kalian mau berhenti Ausbildung di dalam 2 tahun itu bisa. Tapi aku kurang ngerti kalau Ausbildung sama au pair itu gimana, karena aku nggak searching lebih dalam tentang itu. Tapi yang based on my pengetahuanku, ya seperti itu kalau Ausbildung sama au pair. Gitu. Sudah terjawab? Baik, sudah. Terima kasih Audrey dan terima kasih juga Krisna yang sudah bertanya. Nah, sekarang kita bacakan pertanyaan dari Tio ya. Hai Kak, thank you sharingnya. Saya punya beberapa follow-up question. Yang pertama, kira-kira kalau boleh tahu Kak Audrey, les bahasanya di mana? Dan yang kedua, untuk persiapan ANP, Kakak dari mana belajarnya? Thank you. Oke, thank you Theo pertanyaannya. Aku jawab nomor 1 dulu ya. Nomor 1 itu aku les bahasa di Gemas Sprachenzentrum itu di BSD di Tangerang. Di BSD Tangerang itu ada di Ruko Golden kalau nggak salah. Kalian bisa googling aja, ada kok di Google, di Gemas Sprachenzentrum namanya. Terus kalau nomor 2 untuk persiapan ANP, Kakak belajar dari mana? Untuk persiapan ANP, aku itu dari tempat lesku dikasih semacam muster gitu. Muster itu contoh soal ANP dari beberapa student college gitu. Jadi
Kalau ANP, sorry aku tadi lupa kasih tahu, ANP itu diujinya 2, Mate sama Deutsch. Deutsch itu C-test. C-test itu apa sih? C-test itu kalian tesnya itu semacam isi fill in the blank gitu. Jadi nanti ada paragraf, nanti ada yang bolong-bolong, misalkan akhirannya gitu. Misalkan schreiben. Nah, nanti kalian harus lihat nih, misalkan subjeknya kan wir, berarti harus schreiben dong belakangnya. Ntar en-nya itu, endungannya itu yang dihilangin. Jadi kalian harus isi-isi gitu. Itu namanya C-test. Jadi cuma 2, Mate dan C-test. Nah, aku belajar itu, aku cari soal-soal di Google itu banyak banget. Bilang aja Muster ANP, ANP mana, ANP Student Collect mana, itu nanti keluar semua banyak banget soal di Google. Itu jawabannya. Ya, thank you ya Audrey. Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Tio, apakah sudah terjawab? Mungkin bisa di-unmute dulu. Sudah Kak, thank you. Oke, baik sudah ya. Nah, ini ada Mas Ismail bertanya, jalur-jalur kuliah di Jerman itu apa saja? Terus apa itu beneran gratis gitu? Mungkin yang sepengetahuannya Audrey saja ya, silakan. Makasih Mas Ismail buat jawabannya. Jalur-jalur kuliah di Jerman itu apa aja ya Kak? Maksudnya jalur-jalur apa nih? Aku kurang ngerti. Jalur-jalur kuliah. Nah, silakan mungkin Mas Ismail bisa unmute dulu. Jalur-jalur yang dimaksud itu seperti apa? Boleh? Silakan. Di unmute Kak Mas Ismail. Oke, sepertinya masih belum bisa di unmute ya. Nah, jadi sekedar informasi bahwa, oh ini sebentar. Nah, ini dijawab jalur masuknya. Mungkin cara masuk ke sana gitu. Oke. Kalau jalur kuliah di Jerman itu ya tadi seperti aku bilang, ada student collect dulu, atau kita punya sertifikat Jerman C1, kita tes A-level, sama sertifikat kelulusan IB. Nah itu 4 jalur itu yang untuk masuk ke kuliah. Kalau student collect ya harus 1 tahun dulu belajar. Kalau yang 3 ini udah straight to uni aja, langsung bisa daftar ke uni gitu. Terus yang kedua itu, terus apa itu beneran gratis? Yang tadi aku bilang juga, kuliah di Jerman itu nggak fully gratis. Kita harus tetap bayar uang semester sebesar ya paling mahal 300-an, nggak sampai 400. Aku belum nemu yang 400. Jadi paling banyak tuh 300-an per semesternya untuk semester tiket dan ya semua Dienstleistung itu apa ya? Aduh. Penawaran dari kuliah gitu pokoknya. Itu udah termasuk. Jadi nanti biayanya itu bisa dipakai untuk transportasi gitu ya? Betul. Okay. Transportasi. Ya, fotokopi gitu bisa nggak? Fotokopi di kampus? Fotokopi kalau dulu aku di Kaiserslautern ya itu udah termasuk. Jadi di semester tiket kita udah ada semacam saldo kredit untuk kita fotokopi. Ya. 90 euro saldonya. Tapi kalau di Neu-Ulm ini bayar misah gitu. Jadi kita harus bayar isi saldo di kartu kita lagi gitu. Baik, terima kasih. Nah, satu lagi nih dari Kayla Syah. Hai Kak, aku mau nanya, berarti kalau student collect sudah selesai, baru kita masuk uni ya? Thank you, gitu. Mungkin bisa di-sharing. Oke, thank you Kayla pertanyaannya. Iya, betul. Kita setelah udah lulus FSP, setelah selesai student collect, baru kita bisa masuk uni. Gitu. Oke, baik. Nah, sepertinya sudah tidak ada bertanya lagi nih, Kak Audrey, tapi boleh nggak di-sharing, mungkin Kak Audrey punya pengalaman atau rekomendasi untuk preparation-nya di mana, atau untuk mungkin kalau bantuannya agensi, mungkin agensi. Kak Audrey sendiri pakai agensi nggak dulu dibantunya ke sana? Aku dulu nggak pakai agensi, tapi diarahin sama dari lesku tuh. Jadi kita semuanya sendiri, tapi diarahin. Oke, boleh dikasih tahu lagi Kak, tempat lesnya namanya apa? Ya. Aku tempat les dulu di GEMA, Sprachenzentrum di BSD, sama aku ada ikut study coach gitu. Study coach di Mina Mulia namanya. Nanti ada di Google juga, study coach Mina Mulia. Ya, jadi di situ nanti diarahkan gitu ya. Tapi waktu itu Kak Audrey mempersiapkan berkas-berkas dan mengirim itu sendiri ya, benar-benar literally sendiri. Kalau dikirim langsung sama teman-temanku gitu. Jadi kita di tempat les ini dia ngirimin juga gitu.
ngirimin barang-barangnya, tapi kita harus fotokopi sendiri, apa-apa sendiri gitu, tinggal ngasih doang. Gitu. Nah, mengingat bahwa proses mungkin berkuliah di Jerman itu kan cukup panjang ya. Dia berbeda dengan negara lainnya, Kak Audrey, ada split call-nya. Apa sih sebenarnya yang bisa kita jadikan patokan gitu loh, supaya kita tetap fokus sama tujuan kita, sama mimpi kita, terus juga jadi tetap semangat. Ada nggak tips-tips yang bisa di-share mungkin? Oke, kalau pribadiku, aku apa yang bisa membuat aku terus maju ya, itu pertama uang dari orang tua itu kan nggak sedikit ya, maksudnya untuk biaya hidup kita di Jerman itu kan nggak sedikit. Kalau misalnya kita masih dikirimin uang sama orang tua kan itu pasti nominalnya besar kan. Nah itu yang bikin aku ini kayak, aduh orang tua gue udah ngeluarin duit gede-gede nih, banyak-banyak gini, kerja sampai kayak gini-gini, kok guanya leha-leha di sini gitu. Itu aku mikir kayak gitu. Jadi kayak ya masih rajin, walaupun rasa males tuh kadang-kadang datang, itu tetap aku jadiin titik fokus gitu. Apalagi pas aku kemarin yang gagal FSP itu, nah itu yang aku jadiin pacuan aku gitu loh. Jadi kayak walaupun sebenarnya mereka orang tua aku nggak apa-apa, aku nggak lulus, cuma ya masa kita kayak nggak enak gitu. Jadi ya jadi semangat banget. Terus fokus untuk tujuan kita awal ke sini itu apa gitu. Harus diingat terus tujuan awal kita tuh apa ke sini. Kita ke sini untuk belajar, untuk sekolah, jangan disia-siain karena kita udah dapat kesempatan yang mungkin gak semua orang itu dapat gitu. Jadi harus dimanfaatkan secara baik gitu. Sama itu kalau ini aku rada konyol tapi ini aku lakuin. Aku tulis satu quotes di tembok meja belajar aku. Jadi kalau misalnya aku males gitu, aku lihat terus kayak oh iya gitu. Jadinya sadar lagi gitu. Jadi itu tipsnya aku. Iya, jadi motivasi dari diri sendiri dan juga Iya, dari motivasi. eksternal ya, Kak Audrey. Jadi tetap ingat perjuangan orang tua juga di rumah dan tujuan kenapa sih kita pengen di sana gitu ya. Betul. Wah, tak terasa nih Kak Audrey sudah 1,5 jam kita berdiskusi, sharing. Kak Audrey juga udah memberikan yang terbaik kepada adik-adik di sini, teman-teman yang mengikuti seminar. Mudah-mudahan saja diberikan manfaat ya atas informasi yang diberikan. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan. Kak, kalau ada pertanyaan lagi, apakah student collect yang kita ambil bakal berpengaruh sama uni yang kita mau tuju? Nah, oke, satu lagi ya Kak Audrey ya. Nggak apa-apa. Apapun student collect kita ambil bakal berpengaruh. Dulu sepertinya berpengaruh ya, tapi sekarang menurut aku itu nggak berpengaruh, tapi yang berpengaruh itu kurs yang kamu ambil di student collect. Misalnya kamu ambil kurs W-kurs, kamu nggak bisa masuk ke teknik, nah itu yang berpengaruh. Tapi kalau misalnya kamu ambil student collect yang, misalnya student collect kamu di bawah naungan Hochschule, kamu harus ke Hochschule masuknya, nggak bisa ke uni. Itu menurutku sekarang udah bisa ya silang kayak gitu. Kalau dulu memang nggak bisa. Kalau kamu ambil di student collect Hochschule, kamu harus masuk Hochschule, nggak bisa masuk uni. Tapi sekarang itu menurutku udah bisa. Karena temenku, aku kan Hochschule Kaiserslautern student collect-nya. Tapi temenku masuk ke kayak TUM, itu kan universitas. Ke RWTH itu universitas, itu bisa gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang berpengaruh kecuali kurs yang kamu ambil gitu. Oke, baik. Jadi sudah terjawab ya. Nah, jika misalnya teman-teman ada pertanyaan, apakah bisa nih langsung menghubungi Audrey lewat Instagram contohnya? Boleh banget. Melden aku di Instagram, itu tadi Instagram aku udah di depan, atau aku ketik lagi ya di komen. Boleh, silakan di chat box ya. Yep. Jadi akan lebih memudahkan bagi teman-teman yang join di sini. Yes, now it's home. Instagram aku boleh aja kalau ada pertanyaan atau apa yang masih bingung, tinggal ditanya aja, nggak apa-apa. Oke, baik. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri, ini ada sedikit apresiasi nih, ada sertifikat kepada Audrey. Terima kasih banyak ya sudah menjadi speaker hari ini. Mudah-mudahan saja memberikan pengalaman yang bermanfaat untuk bisa improve skills gitu ya, dan juga bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman di rumah. Oke, sebelumnya ayo kita foto dulu yuk.
Jadi teman-teman silahkan untuk open kameranya supaya kita bisa saling menyapa dan juga ada kenang-kenangan. Silahkan teman-teman bisa open kameranya, kita berfoto bersama. Oke, sudah ada yang open kamera. Jangan malu-malu, silahkan open kameranya. Ya, sepertinya mereka masih malu-malu. Kalau gitu kita langsung saja ya. Siap, 1, 2, 3, sebentar. Oke, sebentar ya. Sebentar. 1, 2, 3. Lagi ya, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Wah, terima kasih banyak ya kehadirannya teman-teman semua. Saya rasa teman-teman yang memang hadir di sini memang benar-benar berminat. Mudah-mudahan saja bisa dilancarkan segala persiapannya dan semoga saja Audrey juga dilancarkan untuk kuliahnya dan urusannya di sana. Tetap semangat, berjuang. Mudah-mudahan saja bisa sukses dan juga bisa membanggakan orang tua yang ada di Indonesia. Kalau gitu, saya, Dwika, dan juga tim Yes I Can Learning Center mengucapkan permintaan maaf jika ada salah kata dan mengucapkan terima kasih sekali lagi atas inisiatifnya, atas partisipasinya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi semua. Oke, kalau gitu selamat sore dan selamat berakhir pekan semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Audrey. Terima kasih. Terima kasih Kak.